Berjumpa lagi teman-teman di media pembelajaran. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas mengenai penyakit sistemik lupus erythematosus atau biasa disebut dengan SLE. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai SLE dari judulnya ya. Yang pertama adalah sistemik. Sistemik artinya tidak pada satu tempat, melainkan lebih dari satu tempat. Maka dari itu, SLE bisa menyerang di berbagai macam area tubuh seperti sistem saraf, sistem peredaran darah, di pencernaan, dan lain sebagainya. Kemudian lupus, yaitu artinya serigala. Serigala melambangkan keganasan. Yang ketiga yaitu erythematosus yang artinya kemerahan ataupun ruam. Jadi dari judul penyakitnya, dari nama penyakitnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistemik lupus erythematosus adalah suatu penyakit yang menyebabkan peradangan di berbagai macam daerah tubuh yang salah satu cirinya dengan kemerahan. Kita bahas lanjut mengenai SLE. SLE adalah suatu peradangan kronis yang bisa terjadi pada berbagai macam daerah tubuh, misalnya pada sistem pencernaan, sistem saraf, sistem kulit, ataupun lain sebagainya. Nah, penyakit SLE bisa juga disebut dengan penyakit autoimun. Autoimun adalah suatu penyakit yang terjadi pada imunitas tubuh, di mana imunitas tubuh menyerang dirinya sendiri. Nah, pada SLE sangat sulit ditemukan penyebab dan juga mendeteksinya teman-teman. Karena misalnya SLE menyerang pada bagian ginjal, belum tentu SLE yang ditemukan terlebih dahulu. Bisa saja penyakit ginjal, seperti apabila SLE menyerang di bagian glomerulus akan menyebabkan protein. Nah, teman-teman, penyebab SLE belum pasti hingga sekarang ini. Akan tetapi beberapa penelitian menemukan bahwa faktor genetik penyebab utamanya yang terjadi pada SLE. Nah, faktor genetik ini yang diturunkan oleh ibu dan ayah. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana sinar UV dari matahari bisa merubah DNA daripada sel, sehingga bisa menyebabkan terjadinya SLE. Perlu diketahui juga bahwa wanita lebih berisiko daripada laki-laki terkena SLE, dikarenakan wanita memiliki 2 kromosom X, sehingga menyebabkan wanita lebih cenderung berisiko terkena SLE dibandingkan laki-laki yang hanya memiliki 1 kromosom X. Nah, sekarang kita lanjut membahas mengenai manifestasi klinis dari penyakit SLE. Nah, seperti yang kita tahu bahwa SLE adalah suatu penyakit yang bisa menyebabkan peradangan di bagian tubuh lainnya seperti pada kulit, saraf. Maka dari itu, manifestasinya tidak hanya satu, bisa saja terjadi pada kulit, bisa saja terjadi pada bagian otak, bisa saja terjadi pada bagian ginjal ataupun bagian lainnya. Nah, penyakit SLE kematiannya sangat tinggi dan memerlukan pengobatan seumur hidup. Jadi, yang menderita penyakit SLE seumur hidupnya harus kontrol dengan obat. Nah, obat ini hanya berfungsi mengontrol dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh SLE. Oke teman-teman, kita lanjut membahas tentang tanda dan gejala dari penyakit SLE. Bisa dilihat dari gambar ini bahwa penyakit SLE adalah salah satu penyakit autoimun di mana imunitas tubuh menyerang diri kita sendiri. Maka dari itu, tubuh sangat beresiko terkena infeksi. Nah, salah satu ciri tubuh terkena infeksi adalah demam. Jadi, tanda gejala yang khas pada SLE adalah demam yang penyebabnya tidak diketahui secara jelas. Nah, kemudian terjadi sariawan yang penyebabnya kurang diketahui juga. Selanjutnya ada mual dan muntah.
Adapun terjadi peradangan pada bagian area pencernaan. Nah, penyakit SLE ini banyak gejala dan tandanya teman-teman. Maka dari itu SLE disebut juga penyakit seribu wajah. Karena penyakit SLE tidak menyerang pada satu tempat saja. Bisa terjadi di saraf, bisa terjadi pada bagian pencernaan, bagian ginjal. Apabila ginjal yang diserang bisa mengalami peradangan pada ginjal. Apabila diserang bagian jantung, maka dada yang sakit. Maka dari itu gejalanya ini sangat tidak bisa ditebak bahwa itu SLE. Nah, apabila dideteksi suatu penyakit, bisa saja itu SLE, karena SLE bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka dari itu disebutlah sistemik, yaitu tidak menyerang pada satu tempat, sehingga gejala dan tandanya ini sangat banyak dan sangat beragam. Sekarang kita akan bahas mengenai pemeriksaan dari SLE. Yang pertama dari diri sendiri melalui saluri. Periksa lupus sendiri. Nah, kita patut mencurigai tubuh kita sendiri apabila terjadi reaksi-reaksi abnormal. Yang pertama, demam. Demam yang terjadi dengan penyebab yang tidak jelas bisa saja ini akibat dari SLE, mengingat SLE adalah penyakit autoimun yang bisa menyebabkan infeksi. Yang kedua adalah sakit pada area persendian, karena SLE bisa saja menyerang di bagian muskuloskeletal. Nah, selanjutnya periksa pada jari tangan dan kaki. Apabila terjadi pucat ataupun kebiruan, bisa saja terjadi SLE karena mengganggu dari sirkulasi darah. Nah, selanjutnya terjadi kelelahan atau keletihan walaupun tidak melakukan aktivitas yang berat. Nah, hal ini bisa saja terjadi karena SLE. Sekali lagi ingat bahwa SLE memiliki 1000 wajah yang bisa menyerang organ mana saja dengan tanda gejala yang sedemikian rupa. Jadi apabila terjadi reaksi-reaksi tubuh yang abnormal pada diri sendiri, kita patut mencurigainya dan segera periksa ke dokter ataupun ke tenaga kesehatan. Oke, yang kedua yaitu pemeriksaan medis. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan serologi ANA. Pemeriksaan ANA bertujuan untuk mendeteksi adanya autoimun di dalam tubuh. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan ronsen. Apabila klien atau pasien mengeluhkan sakit dada, bisa saja SLE menyerang bagian paru-paru ataupun jantung. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu melakukan pemeriksaan ronsen. Kemudian bisa dilakukan CT scan, MRI, dan USG. Nah, buat teman-teman, ini adalah contoh-contoh dari pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa apakah penyakit ini SLE atau bukan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembahasan video kali ini mengenai SLE. Sekarang kita bahas mengenai komplikasi pada SLE. Perlu diingat pula bahwa SLE menyerang berbagai organ tubuh, tidak hanya satu. Maka komplikasinya juga bermacam-macam, tergantung SLE menyerang di bagian organ yang mana. Misalnya saja jika SLE menyerang bagian paru, bisa saja komplikasinya terjadi pleuritis ataupun pneumonitis. Apabila SLE menyerang di bagian jantung, bisa saja komplikasinya terjadi endokarditis. Dan apabila SLE menyerang di bagian kulit, bisa saja terjadi komplikasi butterfly rash. Nah, jadi banyak sekali komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi mengingat SLE merupakan penyakit 1000 wajah. Oke, sekian video kali ini mengenai pembelajaran SLE. Semoga melalui video ini bisa menambah wawasan dari teman-teman semua.
Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.